Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya nanti, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ampuni segala dosa-dosa. kenapa ibu masih mengingat lagi masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat pada kita. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi tadi keluar mengantarkan jahitan. Mintarsi masih juga mengambil lupa jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak membantu tulang sekarang? Biarlah nanti, supaya nanti kalau dia sudah kawin, kepandaiannya itu tidak lagi sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami nanti. Tapi dari pihak orang tua lelaki itu terus mendesak ibu. Kenapa, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Hah? Uang nanti? Maaf, Bu. Bukan bermaksud aku untuk menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan sekarang. Mungkin karena kehidupanku yang sengsara ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang nanti. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada budi, ada harta. Gimana lah dicari nanti? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang keadaan kita ini susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus, ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih kerja keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup nanti. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu nanti. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan atas diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia nanti. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya sewaktu aku pergi itu, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi, Betul, Bu, itu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayainya untuk sekolah lebih lanjut lagi. Tapi jika Maimun bisa bekerja keras lebih lagi, pasti dia akan berguna di masyarakat. nanti siapa pria yang sering kulihat bersepeda denganmu? Dia teman-teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau nanti. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Ngapain mikirin kawin, Bu? Nanti 10 tahun lagi, kalau sudah beres semua. tapi kalau Mintarsi nanti sudah kawin, kau kan mesti juga nanti. Kau kan lebih tua. Pada malam hari raya seperti ini, saat itu kupeluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Ngapain mengulang kaji lama?
Lama menunggu, Bu, Kak? Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Gimana kau berbuka puasa tadi? Tadi aku berbuka puasa dan teman-teman di kantor, Bu. Iya, Pak. Buat pengambilan sementara nanti. Loh, mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan tadi. Ada kabar aneh lagi nih. Tadi aku berjumpa dengan seorang tua yang suka berenang dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto belanja di sentral, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang tua berumur 60 tahun kira-kira. Dan rupanya suka berenang dengan Raden Saleh. Ia pun terkejut juga. Namun, tiba-tiba ia menghilang di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun sejak dia pergi di malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura. Iya, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia punya toko yang sangat besar di sana. Kata orang yang pernah lihat juga, dia hidup dengan sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tidak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi setelah perang seperti ini, di mana kita dapat bertanya? Bagaimana Pak yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tidak suka belajar, tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani oleh orang. Dia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah, Selama hari raya ini berapa hari kau libur, Mon? Kira-kira 2 hari, Kak. oh iya, ibu hampir lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mon? Kemarin kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Sudah tidak bagus lagi rupanya. Bajunya sudah tercampur-campur dan kopiahnya juga sudah terputih. Begitu. Kau masih ingat Pak Ayah, Kak? Tidak ingat lagi aku. Pak Tito banyak ceritanya tentang Ayah. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku lupakannya. Iya, kata orang, ayahmu seorang yang sangat baik hati. Jika ia berada di rumah ini sekarang, tentu ia pasti bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi, kemana kau belum pulang sampai jam segini? Kakak, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku bertemu dengan rekan dia. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantuku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi, Kak Nakti, dengerin dulu. Iya, aku dengar. Ada pria tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, seperti melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Pria tua? Seperti apa mukanya? Tidak begitu jelas kelihatannya, tapi orangnya tinggi. Coba peluk. Siapa, Mon? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, dulu ia berlalu. Mungkin Lupakan sajalah yang lalu itu. waktu kami masih muda dulu, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan yang tidak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ayahmu kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya? Hanya Saleh. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina. Engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak kita semua kan? Iya, ini adalah anak-anakmu semua. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari, mari. Nak, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang kan? Waktu kecil dulu, engkau masih kecil, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya minta sih, ayah. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat anak baru lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri juga tidak tahu dari mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak sekarang sudah besar semua. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, mereka tampaknya bisa tumbuh besar ya, meskipun tanpa ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Narti bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang, mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi, dia ini membantu aku menjahit. Ah, ibu. 10 tahun, aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi, malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu, seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kekelaman. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan ayah segelas air buatku Narti? Hanya engkau yang tidak. Narti, ayahmu yang berbicara itu. Sudah semestinya engkau bergembira, nak. Sudah semestinya seorang ayah bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Kalau Narti tidak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau memberikan ayah segelas air? Baik, ayah. Maimun, kapan kamu mempunyai seorang ayah? Narti, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Narti, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah Anda dulu? Karena apa? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Ibu seorang perempuan,
Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayangkan di dalam ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya, karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang minggat itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka, jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Nanti. Tapi Kak, lihatlah ya sekarang. Dia sudah tua banget. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini, dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita. Padahal, dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan. Apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Kak Nafi, kita adalah berada baginya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, dia tetap ayah kita. Dan kita adalah anak-anak yang harus senantiasa merawatnya. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua. Dan kita harus memeliharanya. Anak betul. Nanti, Sang Bayati benar kau berkata seperti itu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang, Narti yang dulu pernah punya ayah. Tapi, dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Narti yang sekarang adalah Narti yang dibentuk oleh Narti sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang ya, benar katamu Narti. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak digandaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narti, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan ganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Kak Nati tidak mau menerima ayah, maka aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang kau jadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia. Yang aku terima cuma tendangan, pukulan, dan juga tamparan. Janganlah begitu keras, Kak Nati. Jangan kau membela dia. Siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu dari penghasilanku. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Kak,
Engkau menyakiti hati ibu, Kak. Kau ikut pulang, membela-bela dia. Sedangkan kau yang membiayai kehidupan selama ini juga aku. Ayahmu adalah aku. Baiklah, peliharalah orang tua seperti itu jika kalian memang cinta kepadanya. Mungkin kalian belum pernah merasakan pahit getirnya kehidupan karena tidak mempunyai seorang ayah. Yang seperti itu, lakukanlah. Tapi jangan sampai kalian menderita seperti aku ini. Bagiku, tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu dulu ayah. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti ombak yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Kak, bagaimana kakak ini? Tidak dapat kakak memaafkan ayah. Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Apakah kakak tidak kasihan? Bagaimana dia akan pergi setua itu, Kak? Tidak ada rasa kasih. Tidak ada rasa kasih sayang terhadap adik-adiknya. Tidak boleh lagi. Dalam hujan selebat ini, kemana dia akan pergi? Dia ayah kandung kita, Kak. Ayah kandung kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah bilang hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, aku atau dia. Aku tidak peduli apa yang akan kakak lakukan padaku. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau kakak mau. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku pulang, ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, Kak? Mana ayahmu? Aku tidak tahu. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan sarung itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah loncat ke dalam sungai. Hah? Mati? Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku juga. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Tapi kalau aku ngapain yang ngeliatin? iya. Iya. Ya, Iya. iya. Jangan tahu. Ya. Udah 2 kali aku nge-video. Mukanya. Salah. Engkau salah.